Perkenalkan, nama saya Adi Burjo Berkat Simanjuntak dengan NIM 200411246463 dengan jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan yaitu praktikum ekologi perairan dengan Aslep Kalisbatul Khoiriyah SPI pada hari Rabu sesi keempat kelompok keempat. Modul yang pertama yaitu pengukuran kualitas air. Parameter kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kuantitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter atau metode tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air meliputi parameter fisika, kimiawi, dan biologis. Yang pertama ialah parameter fisika, di mana pada parameter fisika ini meliputi suhu, kecerahan, kekeruhan, kedalaman, dan kecepatan arus. Yang pertama ialah suhu, di mana kita menggunakan metode pemuaian. Alat yang kita gunakan ialah termometer air. Berikut adalah beberapa prosedur pengambilan kualitas air dengan menggunakan termometer air. Yang pertama ialah celupkan termometer air ke dalam perairan, tunggu hingga beberapa menit, lalu angkat dan kita dapat melihat suhu air tersebut. Yang kedua adalah kecerahan. Pada kecerahan, kita dapat menggunakan metode pemantulan cahaya dengan alat yang dipakai adalah kaca sidik, meteran, tali, dan alat penanda. Beberapa prosedur dalam pengukuran kecerahan dengan metode pemantulan cahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita masukkan sisa sidik ke dalam permukaan air dengan jarak tak nampak. Kemudian kita beri tanda dan kita naikkan sampai dengan jarak nampak. Kemudian kita beri tanda kembali. Kemudian kita akan mengukur jarak tampak dan jarak tidak nampak atau tak tampak sebagai berikut. Yang ketiga ialah kecepatan arus. Kecepatan arus dapat menggunakan metode pengapungan dengan alat barometer ataupun alat manual seperti botol aqua dengan tali rafia. Adapun prosedur kecepatan arus yaitu sebagai berikut. Terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan, kemudian kita letakkan botol aqua ke badan air, terus kita ukur dan kita tunggu waktunya sampai siap. Kemudian kita lihat kecepatan. Yang selanjutnya ialah parameter kimia yaitu pH, oksigen terlarut, karbon dioksida bebas. Pertama yaitu pH. Bahan yang kita gunakan adalah kertas lakmus. Adapun beberapa prosedur dalam pH yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan kertas lakmus ke dalam air, kemudian kita tunggu beberapa detik, lalu kita angkat, lalu kita kepas hingga kering, kemudian kita ukur pH-nya. Yang kedua yaitu oksigen terlarut dengan metode titrimetri dan bahan serta
menata alat sebagai berikut. Adapun prosedur oksigen terlarut yaitu isi air sampel ke dalam botol Winkler dengan kemiringan 40 derajat, ditutup di dalam supaya tidak terjadinya bubbling. Kemudian aduk-aduk dan teteskan larutan MnSO4 dan NaOH ditambah Ki sebanyak 2 tetes ke dalam larutan di dalam botol Winkler. Setelah itu diaduk kembali sampai larutan berubah warna. Kemudian kita berikan larutan amilum dan Na2S2O3. Kemudian kita tunggu perubahannya. Yang kedua yaitu karbon dioksida bebas dengan metode titrimetrik dengan bahan O2CO3. Adapun prosedur karbon dioksida yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ambil air sampel dan masukkan ke dalam botol Winkler. Kemudian sebanyak 50 ml. Kemudian masukkan indikator polyaniline sebanyak 3 tetes dan kemudian masukkan Na2CO3 sebanyak 3 tetes juga ke dalam botol sampel. Kemudian aduk-aduk sehingga air sampel menjadi warna pink atau merah jambu. Ini adalah parameter biologi terdiri dari 2 bagian yaitu parapiton dan plankton. Plankton merupakan suatu organisme yang hidup mengapung di atas permukaan air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Plankton terbagi menjadi 2 yaitu plankton nabati dan plankton hewani. Alat yang digunakan untuk pengambilan plankton sebagai berikut. Beberapa prosedur dalam pengambilan sampel plankton yaitu pertama adalah kalibrasi plankton dengan penyemprotan aquades ke seluruh permukaannya. Kemudian mengambil sampel air dengan menggunakan ember disaring dengan sebanyak 25 liter air sama dengan 5 kali aqua ember. Kemudian setelah bersih Di belakangnya kamera bah. pindahkan sampel air Lagi Ken. yang telah disaring Ya. ke dalam botol sampel. Sudah. Tunjukkan kamera. Kemudian Oke. Masukkan ke botol. awetkan Oke. larutan dengan larutan glucol atau Udah. Tunjukkan ke kamera aja. Dah. alkohol, yaitu verifiton Ini batu. dengan Dah. menggunakan alat sebagai berikut. Kita mengambil sampelnya dalam air, kemudian kita ukur, lalu kita semprotkan dengan sikat Dah, dalam sikat. batu sambil menipis. Oke. Kemudian kita teteskan Tunjukkan ke kamera. alkohol. Oke. Modul yang kedua yaitu bentos Oke. dan nekton. Bentos adalah suatu mikroorganisme yang ada dalam tanah, terdapat pada permukaan dalam air, kemudian kita ambil dalam kotak sampel. Yang kedua adalah nekton, di mana nekton adalah suatu organisme yang ada dalam air
baik berupa ikan atau hewan kecil lainnya, Plastinya mana? dapat kita lihat Jangan di, belum di. Sini kok di. Lama kali ya, Stajim. Udah, jangan. contoh berikut. Udah, pegang. Ini merupakan alat. Selanjutnya ialah riparian. Riparian memiliki 3 metode, yaitu metode minimal area, metode kuadran, dan metode transit. Pada saat ini kita menggunakan metode petak. Sini. Udah, tempelin aja. Yaitu tali, Udah dong, gak usah jauh. Udah. ya. Ini kita dapat mengukur besarnya potongan yang ada di daerah riparian. Pada mode kotak, kita dapat menemui 3 jenis tumbuhan Empat. yang berbeda. Udah tuh. Yang terakhir adalah biomasa hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan hutan payau yang berada di perpaduan antara perairan tawar dan laut. Kita menggunakan yaitu metode kotak yang kita tinggalkan selama 14 hari terpepohonan. Kemudian kita setelah 14 hari kita melihat sampel yang ada pada kotak selama 14